Sedang hangat diperbincangkan terkait dengan rekonsiliasi antara dua faksi besar di Palestina, yaitu Hamas dan juga Fatah berdasarkan perjanjian di Beijing tanggal 21 sampai 23 Juli kemarin, saudara. Selain nanti saya akan fokus soal substansi dari deklarasi itu, yang juga menjadi pertanyaan adalah ketika ada kesepakatan, berarti ada kepentingan yang terakomodir di situ. Apa kira-kira kepentingan Fatah Hamas yang terakomodir dalam perjanjian itu? Dan karena ini hostnya atau tuan rumahnya adalah China, apa kepentingan China di balik deklarasi ini? Saya akan diskusikan bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Pak Hasibullah, apa kabar Pak? Baik, Mas Reno. Ya, terima kasih Pak Hasibullah sudah mau meluangkan waktunya. Jadi yang pertama kita bahas soal eh, ada apa nih di balik tiba-tiba ada rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas. Kalau melihat kesepakatan ini, kepentingan Hamas apa, kepentingan Fatah apa yang terakomodir, Pak Hasibullah? Ya, terima kasih. Yang pertama saya ingin luruskan bahwa ini bukan hanya rekonsiliasi di antara Fatah dengan Hamas, tapi Ya, itu ya, rekonsiliasi di antara faksi-faksi yang ada di Palestina. betul. Diberitakan ada 14 faksi yang terlibat di dalam perundingan yang akhirnya mencapai kesepakatan rekonsiliasi Hmm. nasional Palestina. Jadi ini 14 totalnya, dua di antaranya adalah Hamas dan Fatah ya. dua di antaranya yang memang paling Ya, besar, paling berkuasa adalah benar yaitu Fatah dan Hamas. betul. Hmm. Lalu bagaimana kita meletakkan rekonsiliasi ini di dalam berbagai macam kepentingan yang sekarang berkecamuk di Gaza, di Palestina dan Israel, termasuk juga di tingkat regional dan bahkan juga global. Yang pertama saya ingin meletakkan begini, dalam konteks Palestina, ini sebuah terobosan besar, sebuah perkembangan yang sangat berarti, terutama di dalam konteks sekarang menghadapi situasi yang serba tidak menentu, terutama untuk apa namanya perundingan dalam rangka gencatan senjata, dan yang kedua kehidupan di Gaza atau Palestina secara umum setelah perang Gaza nanti. Kenapa saya katakan dua hal ini tidak menentu? Karena kalau kita lihat perkembangan dalam konteks perundingan itu tarik ulurnya luar biasa. Saya menggunakan dua istilah untuk masing-masing pihak. Di pihak Hamas saya selalu menggunakan istilah strategi apa namanya mendadak, strategi kejutan, di mana apa namanya pada waktu-waktu tertentu yang tidak terkira Hamas bisa ngambil kebijakan yang membuat katakanlah Israel dan Amerika yang terlibat di dalam perundingan cukup kelabakan di dalam menyikapi Hamas. Nah, Mhm. sementara Israel saya melihat menggunakan yang saya sebut sebagai strategi ulur waktu. Apa itu ulur Hmm. waktu? Yaitu mencoba untuk memperpanjang waktu perang. Kalau Netanyahu menggunakan istilah perang ini akan berakhir sampai Hamas kalah. Nah, sementara Hamas ini adalah sebuah gerakan perlawanan yang tidak bisa diukur kekalahannya secara materi atau secara infrastruktur. Karena dia pada awalnya adalah pikiran perlawanan. Nah, saya selalu menyebutnya Hamas itu ibarat seperti bayang-bayang gelap Israel, terutama berkaitan dengan penjajahannya yang dilakukan Israel. Selama Israel melakukan penjajahan, maka akan selalu ada pikiran perlawanan. Nah, itu yang saya maksud sebagai bayangan gelap daripada penjajahan Israel. Nah, dalam konteks kepentingan pertama perundingan dan apa namanya otoritas Palestina yang saya sampaikan tadi, oh ya saya sampaikan apa kepentingan otoritas Palestina? Otoritas Palestina yang diketuai yang dikomandani oleh Mahmud Abbas sekarang ini berkaitan dengan kredibilitas dan keberlanjutannya, terutama di mata Israel. Karena Hmm. Israel tidak menginginkan otoritas Palestina menjadi bagian dari pengelola Gaza pasca perang. Jadi Mhm. otoritas Palestina sendiri agak was-was mengenai masa depan Gaza dan Palestina ke depan. Nah, oleh karena itu, kalau rekonsiliasi ini dipahami dalam konteks Palestina secara umum, yaitu Hamas dan Fatah yang saya bilang tadi, maka yang pertama, rekonsiliasi ini sangat berarti, sangat memberikan modal tambahan untuk lebih kuat menghadapi Israel. Bagi Hamas misalkan, bagi Hamas maka ini menjadi apa namanya dukungan kekuatan bagi Hamas untuk bisa menekan Israel yang sekarang sedang berunding agar tunduk kepada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Hamas.
Salah satunya adalah misalkan memastikan bahwa ini akan terjadi penghentian perang secara permanen. Itu salah satu syarat yang diberikan sama Hamas. Nah, sementara Fatah atau Otoritas Palestina secara umum, saya melihat melalui rekonsiliasi ini, maka dia ingin menyampaikan kepada Netanyahu dan Israel secara umum bahwa faksi-faksi di nasional Palestina itu masih sangat kuat, bahkan memberikan persetujuan rekonsiliasi yang artinya tetap memberikan legalitas dan kepercayaan kepada Mahmud Abbas sebagai otoritas Palestina untuk pegang kendali. Nah, itu artinya Hmm, secara jangka panjang setelah pasca perang atau pasca perang, Mahmud Abbas ingin mengatakan tidak mungkin Gaza dipisahkan daripada PLO atau otoritas Palestina. Karena sekali lagi sekarang kuasanya atau mandatnya tetap berada di Palestina. kekuasaan Palestina. Nah, ini kurang lebih secara umum kalau saya gambarkan mengenai keuntungan strategis dari rekonsiliasi ini yang didapat oleh pihak Palestina, baik dari pihak PLO ataupun dari pihak Hamas yang berkuasa Oke, di Gaza. Nah, saya oke. melihat Mas Reno, Mhm, persis disinilah kemudian Israel mulai bereaksi. Saya betul. membaca Israel sudah mulai mengkritik balik dengan mengatakan buat apa PLO menandatangani deklarasi Beijing dengan Hamas yang secara tidak langsung itu juga memberikan legitimasi dan pengakuan kepada Hamas. Jadi Hmm. seakan-akan karena itu Israel mengecam apa yang dilakukan oleh oleh PLO karena mau satu meja, mau satu apa namanya perundingan dengan Hamas yang kalau ambisinya Israel, ambisinya Netanyahu akan dibuang sejauh-jauhnya Hamas dari meja perundingan. Persoalannya Tapi, sampai oke. sekarang pun Hamas tetap berunding. Ya, Nah, pertanyaannya apakah respons dari Israel yang diberikan ini adalah bisa dimaknai sebagai bentuk ketakutan juga? saya melihat secara politik ya, di luar secara militer, secara politik terus terang Israel cukup kewalahan menurut saya. Netanyahu cukup kewalahan dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi. Di luar soal militer. Kalau soal militer karena memang dia yang pegang peluru, dia pegang senjata, apalagi terus didukung oleh terutama Amerika, maka dia Ya, masih ya. cukup berkuasa di situ. Di situ. Tapi secara politik, menurut saya apa yang dilakukan Israel yang dialami Israel dalam beberapa waktu terakhir cukup apa namanya cukup terjebak di dalam persoalan-persoalan yang memberatkan langkah Netanyahu terutama dan Mhm. katakanlah pemerintahan Israel sendiri. Kenapa? Karena dengan katakanlah rekonsiliasi seperti ini maka mau tidak mau Israel ke depan eh, tidak punya pilihan atau minimal pilihan yang paling kuat adalah menerima rekonsiliasi ini. Ya. Apalagi, nah ini poinnya, apalagi ambisi untuk meminggirkan PLO dari Gaza pasca perang itu justru juga ditentang oleh Amerika Serikat. Artinya Amerika Serikat sendiri yang selama ini menjadi pendukung utama Israel justru mendukung dengan gagasan agar PLO tetap Hmm. dilibatkan atau otoritas Palestina tetap dilibatkan di dalam pengelolaan Gaza pasca perang. Nah, itu Dalam artinya, arti Gaza itu masih part of Palestine, kan begitu kurang lebih ya? nah, ya itu part of Palestine dan bahasa narasinya adalah Palestina tetap dipimpin oleh orang Palestina, tetap Hmm. dimanage oleh orang Palestina, oleh kekuatan-kekuatan Palestina, bukan oleh Israel. Nah, Gitu, tapi Mas. kalau kita melihat histori, Pak Hasibullah, tahun 2011 dan 2022, kalau saya tidak salah lihat datanya ya, ada rekonsiliasi serupa begitu. Yang pertama di Egypt, di Mesir, yang kedua di Algeria, tetapi bahasanya it is not implemented, tidak terimplementasi dengan baik. Nah, apa jaminan rekonsiliasi di tahun 2024 dengan adanya deklarasi Beijing ini bisa terwujud meskipun bahasanya adalah pasca perang ya? Iya, ya menurut saya untuk menjadi sebuah implementasi nyata ini masih terlalu dini untuk dibaca dari sekarang. Karena itu cara membaca deklarasi ini menurut saya bisa dibaca dari konteks yang terdekat, katakanlah konteks perundingan. Sejauh mana rekonsiliasi ini mempunyai dampak kepada upaya perundingan yang sekarang dilakukan oleh apa namanya Israel dengan Hamas melalui mediasi Qatar, Mesir dan Amerika Serikat. Saya melihat itu dulu yang harus dicapai dan mempunyai daya tekan tersendiri dari rekonsiliasi ini adalah karena ini pemerintahan nasional ini
akan dijadikan sebagai pemerintahan yang nanti menjalankan pemerintahan Palestina pasca perang di Gaza. Nah, itu membuat agendanya terlalu lebih panas, lebih cepat panas. Kalau ibarat di perundingan, karena perundingan sekarang ini kan tidak bisa langsung serta-merta semuanya dibahas semua. Karena itu Betul. perundingan yang digagas oleh Presiden Joe Biden itu mengenal atau memperkenalkan dengan 3 tahap, yang itu secara perlahan dan tidak bisa langsung apa namanya tuntas di dalam satu perundingan. Ini sekarang baru tahap pertama dan perkembangan terbarunya dikatakan cukup positif. Bahkan Presiden Wakil apa namanya Menteri Luar Negeri Amerika mengatakan ini ibarat bola yang tinggal ditendang ke gawang. Nah, ini berarti bisa bahasa Hmm. penalti ini. Kalau 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 tinggal ditendang ke gawang berarti berarti tinggal penalti. Kalau penalti berarti ada pelanggaran. Nah, itu bahasanya. Tapi yang digunakan oleh apa Ya, namanya ya. Menteri Luar Negeri Amerika adalah bahwa perkembangannya cukup positif dan sekarang ibarat bola tinggal mengarahkan bolanya ke gawang. Nah, itu artinya isu-isu yang terkait dengan tahap pertama dari perundingan ini mungkin sudah mulai lebih mengkristal, Mas Reno. Oke, tadi kita sudah ngomongin soal kepentingan di balik Fatah, Hamas, dan juga 12 faksi lain yang ada di PLO, yang ada di Palestina begitu ya. Pertanyaannya adalah, ini kan diadakan di Cina, berarti Iya, hostnya adalah Cina. iya. Ada kepentingan apa Cina di balik rekonsiliasi ke-14 faksi di Palestina ini? Ya, kalau kalau menurut saya ada beberapa yang bisa kita baca dari manuver Cina atau kepentingan strategis yang bisa didapatkan atau yang diharapkan oleh Cina dari perundingan ini yang yang paling utama ya. Yang pertama Hmm. bahwa Cina itu memang ingin berperan lebih besar di Timur Tengah dan ini salah satu isu yang dimainkan dengan cukup bagus, terutama karena memang berhasil merekonsiliasikan faksi-faksi di Palestina. Walaupun sekali lagi ini masih bersifat normatif karena tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Reno, hampir tidak ada yang baru dari rekonsiliasi ini dibandingkan atau dibaca daripada data-data rekonsiliasi yang sudah terjadi sebelumnya, yaitu di Mesir, kemudian di Aljazair beberapa waktu yang lalu. Nah, yang baru hampir tidak ada karena implementasinya itu yang menjadi eh, catatan dan harapan. Malah implementasi sekarang bukan rekonsiliasi semata-mata, tapi justru menghentikan perang, memberikan Betul. makan bagi rakyat Gaza, memberikan kesehatan bagi rakyat Gaza. Nah, itu yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mendesak. Tapi tetap saja bagi Cina ini menjadi sebuah apa namanya terobosan dan mencapai kepentingan strategisnya, yaitu yang pertama semakin memperbesar peran ataupun apa namanya kontribusi Cina di dalam Hmm. konteks politik regional Timur Tengah. Dan yang kedua, Mas Reno, saya melihat lewat peran seperti ini, maka sebenarnya Cina ingin ingin mengatakan kepada Amerika bahwa dia juga bisa memainkan peranan yang cukup strategis di Timur Tengah dan di dunia global. Hmm. Dan yang ketiga, ini saya melihat walaupun begitu, Cina memperlihatkan kepada kita semua dia tidak begitu ambisi, dia tidak begitu agresif di dalam memainkan dua hal tadi, terutama dalam konteks persaingannya dengan Amerika. Mungkin, Ya, mungkin ya, mungkin Cina hanya ingin sebatas defensif diplomasi, bahwa dia tidak ingin sebenarnya menyerang, tapi kalau diserang, dia punya cara untuk bertahan dan cara untuk membesarkan pengaruhnya termasuk di Timur Tengah, sekali lagi tidak secara ofensif. Karena kalau secara ofensif menurut saya ini waktunya bagi Cina untuk lebih agresif, mengambil momentum yang ada di saat Amerika sekarang sibuk dengan katakanlah persoalan pilpres internal, ganti itu badan dia. antara Joe Biden dengan yang lain, kemudian Hmm. Hmm. tudang menuding di antara Republik dengan Demokrat ya, yang itu semuanya sebenarnya peluang bagi rival-rival Amerika untuk masuk lebih dalam kemudian berperan Ini, lebih besar. ya, Tapi ini saya yang melihat Cina ini yang ingin saya tanyakan, Pak ya. Hasibuloh. Kalau ini soal timing, why now? Apakah memang ada kaitannya dengan yang tadi Anda sebutkan? Karena memang saat ini Amerika sedang dalam tanda kutip disibukkan dengan urusan dalam negerinya dalam hal ini election. Iya, saya yakin itu masuk di dalam pertimbangan-pertimbangan yang diperhitungkan oleh oleh Cina sebagai penyelenggara daripada Hmm, rekonsiliasi ini. Dan sekali lagi, kalau kita baca dari sisi Timur Tengahnya, justru sekarang adalah momen emas bagi Cina untuk berperan lebih 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 kuat, lebih menyeluruh
dalam konteks isu-isu yang sekarang menjadi konflik di Timur Tengah, terutama antara Palestina dengan Israel. Bahkan Mas Reno, kalau ditanya kenapa akhirnya mereka semua datang di antara faksi-faksi ini ke Cina, itu kan menandakan adanya harapan dan keinginan agar Cina ini lebih total, lebih masuk kepada persoalan Palestina, terutama yang mohon maaf ini sampai sekarang belum ada langkah nyata. Apalagi kalau Ya. nanti Palestina membaca yang menjadi presiden adalah Trump. Trump itu kalau bagi Palestina ini adalah presiden yang sangat membuat trauma. Walaupun Hmm. tentu trauma paling besar bagi Palestina dan dunia hari ini adalah perang setelah 7 Oktober. Tapi kalau kita baca sejarah panjang konflik Palestina, maka Trump itu di antara presiden yang memberikan trauma cukup dalam bagi pemerintahan Palestina karena kebijakan-kebijakannya yang tidak terlalu memperhitungkan Palestina walaupun itu kerap di atas namakan Palestina. Salah satunya apa? Hmm. Yaitu disebut sebagai perjanjian Abraham di mana negara-negara Arab diiming-imingi didorong untuk bisa dikonsiliasi dengan Israel tanpa ini kemudian dilibatkan lebih dulu, dibicarakan lebih dulu dengan pihak Palestina. Jadi ini memang membuat apa namanya membuat kebatinan Palestina betul-betul kecewa dengan Amerika waktu itu, apalagi Yerusalem ya kebijakan untuk memindahkan apa namanya kedutaan Amerika ke Yerusalem itu dilakukan pada era Trump. Jadi ini sebuah Ya. tikaman-tikaman politik yang bukan hanya dilakukan oleh Trump sebagai sebagai presiden yang mestinya atau diharapkan punya peran untuk menyelesaikan soal konflik Palestina Israel, tapi juga tikaman-tikaman dari negara-negara Arab yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Itu istilahnya di sana itu dianggap bagaikan kami ditikam dari belakang oleh saudara-saudara sendiri. Dan itulah sekarang yang dilakukan oleh negara-negara yang sudah melakukan apa namanya normalisasi hubungan dengan Israel. Jadi Oke, sekali baik. lagi kalau dalam konteks Palestina sebenarnya Palestina itu seandainya ada tawaran lagi, dia sudah ingin tawaran yang lain di luar Amerika bahkan apalagi Trump. Dan itu ada Hmm. pada Cina, walaupun Cina saya melihat cara meresponnya istilahnya cintanya nggak bertepuk sebelah tangan seperti dua kekasih yang langsung ketemu cintanya. Ini sudah terbuka cintanya dari pihak Palestina dan negara-negara Arab, tapi Cina masih memperhitungkan dengan segala sesuatunya secara matang dan dia tidak terlalu agresif untuk mengambil dan menjemput cinta Palestina dan Timur Tengah yang disampaikan. Oke, Begitu. Pak Hasibullah. Kalau kita lihat salah satu isi dari deklarasi rekonsiliasi itu ya, deklarasi Beijing, salah satunya adalah terkait dengan Yerusalem ini ingin dijadikan sebagai ibu kota Palestina begitu. Sementara Yerusalem sendiri ini kan juga masih debatable begitu ya antara Israel dan juga Palestina. Apakah seandainya memang deklarasi ini terjadi, perang di Gaza berhenti, tetapi kan ada masalah kemudian di Yerusalem. Artinya, apakah ini bisa dimaknai memindahkan perang saja dari Gaza ke Yerusalem? Ya, itu kalau kita baca dari yang kita bahas di awal, yang formula kesepakatannya ini konteksnya adalah konteks yang lebih dekat, tidak bisa dalam konteks yang lebih panjang, termasuk diantaranya adalah soal isu-isu. Nah, persoalan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina, persoalan pengungsi, dan persoalan-persoalan yang lain, itu persoalan yang akan butuh waktu tersendiri. Nah, kalau itu diinkludkan di dalam satu meja perundingan, saya khawatir tidak akan tercapai Ah, keputusan-keputusan strategis. Jadi memang kalau kita ikutin konflik Palestina Israel, ini mau tidak mau perundingannya harus bertahap dan penuh hati-hati karena terlalu banyak isu yang sangat panas dan konfliktual, termasuk diantaranya soal status Yerusalem sebagai ibu Yerusalem. kota Palestina. Dan kita tahu sekarang Israel justru sangat agresif membangun apa namanya pemerintahnya di Yerusalem, termasuk salah satunya lewat kebijakan Trump memindahkan kedutaan Dutaan. Amerika ke Yerusalem. Jadi itu akan semakin membuat panas ketika nanti berunding tentang isu ini. Tapi sekali lagi bicara tentang Palestina, perundingannya dengan Israel memang harus dibikin secara bertahap dan kita harapkan dalam waktu dekat yang sekarang sudah dikawal oleh para mediator, diinisiasi oleh Amerika sendiri, ini bisa terwujud sehingga yang Hmm. paling darurat hari ini yaitu berhentinya apa namanya peperangan dengan semua korbannya bisa tercapai, Mas Reno. Nah, terakhir Pak Hasibullah, dengan adanya deklarasi ini, perjanjian ini, rekonsiliasi, tadi Anda menyebutkan secara politik akan membuat Netanyahu kewalahan. Lantas seberapa besar signifikan deklarasi ini terhadap perang Israel Hamas yang masih terus terjadi sampai dengan saat ini?
Ya, tergantung di dalam kedua belah pihak menggunakan kayak semacam catur politiknya. Terutama saya menyebutnya di antaranya Netanyahu dengan Sinwar. Karena otak Hmm. daripada dua pihak ini adalah Netanyahu dengan Sinwar yang kalau kita baca di dalam konteks konflik sejarah Palestina Israel, kebetulan kedua belah pihak masuk dalam kategori yang sama-sama keras di dalam menghadapi persoalan ini gitu. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa membacanya secara pasti, tapi selama ini Netanyahu itu menggunakan dua tekanan untuk menekan Syirwan, yaitu tekanan politik dan tekanan militer. Dia lakukan secara seketika. Nah, sementara Sinwar itu menggunakan selain strategi yang apa namanya yang mendadak dan penuh kejut, Sinwar juga menggunakan kayak semacam perongrongan citra Israel terutama di mata dunia. Karena dengan Israel terus melakukan serangan seperti ini, maka itu membuat citra Israel di level dunia semakin runtuh. Bahkan dengan putusan ICJ terakhir itu membuat langkah-langkah Israel semakin nyata menjadi lawan daripada ketentuan hukum yang berlaku secara global. Dan itu sangat mengerikan bagi Israel sendiri, karena kalau Israel terus melakukan pelanggaran secara global, maka dia akan berhadapan dengan situasi yang cukup terisolir oleh komunitas-komunitas global. Kita lihat perjalanan Netanyahu yang sekarang ini sedang terjadi. Hari ini Netanyahu ada di Amerika. Itu baru dalam sejarah Netanyahu melakukan sebuah penerbangan dari Israel langsung ke Amerika. Karena Amerika. kalau mampir di Eropa, dia takut juga ditangkap di Eropa. Mengingat di Eropa yang notabene adalah sekutu klasik Israel itu sudah mulai banyak juga yang mendukung Palestina, minimalnya menentang aksi-aksi brutal dan yang disebut sebagai genosida yang dilakukan oleh Netanyahu dan pemerintahannya. Begitu, Mas Baik, Reno. kita nantikan, kita lihat ke depan Pak Hasibullah seberapa signifikan dampak dari rekonsiliasi ke-14 faksi di Palestina yang kemudian ini apa ya, ditengahi atau menjadi hostnya adalah Cina. Kita lihat nanti muaranya seperti apa, dampaknya seperti apa untuk perang di Gaza. Terima kasih Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, sudah berbagi sudut pandang di kesempatan kali ini. Dan saudara, kalau Anda ingin berbagi opini, memberikan komentar Anda, jangan lupa komen di kolom komentar. Kita akan sangat terbuka. Kita jumpa di episode yang lain. Salam CTV.